Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitur Rahdi dengan NIM 23180041 dari program Teknik Sipil kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan dalam praktek teknik sipil, yakninya yakninya kewirausahaan teknik sipil. Pengertian kewirausahaan teknik sipil. Kewirausahaan dalam teknik sipil adalah kemampuan seorang insinyur sipil untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang konstruksi, infrastruktur, dan pembangunan. Konsep ini menggabungkan keahlian teknik rekayasa dengan jiwa bisnis yang inovatif, sehingga seseorang engineer tidak hanya menjadi pelaksana proyek, tetapi juga pencipta peluang usaha yang berkelanjutan di industri konstruksi nasional maupun global. Relevansi kewirausahaan dalam industri konstruksi sangat besar, mengingat kebutuhan infrastruktur Indonesia yang terus berkembang. Seorang wirausahawan teknik sipil berperan dalam mendirikan perusahaan kontraktor, konsultan, perencanaan, sehingga mengembangkan properti. Dengan menguasai manajemen proyek, estimasi biaya, dan inovasi material, insinyur sipil berjiwa wirausaha maupun menciptakan lapangan kerja kon dan berkontribusi nyata pada pembangunan bangsa. Selanjutnya, mengapa kewirausahaan penting? Kewirausahaan membuka peluang karir yang lebih luas bagi insinyur sipil. Dengan jiwa wirausaha, seorang insinyur tidak hanya menjadi karyawan, tetapi juga dapat mendirikan perusahaan konstruksi, konsultan teknik, atau startup inovatif di bidang infrastruktur yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kontribusi ekonomi insinyur sipil wirausaha sangat signifikan. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi konstruksi, serta berperan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Kewirausahaan menjadi kunci transformasi insinyur sipil dari pelaksanaan proyek menjadi pimpinan industri yang berdampak luas. Karakteristik wirausahawan dibagi menjadi empat, yaitu inovatif, berorientasi solusi, kepemimpinan, dan manajemen risiko. Jenis usaha teknik sipil. Satu, konsultan teknik, yakni memberikan layanan perencanaan, pengawasan, dan studi kelayakan proyek, konstruksi, bangunan, dan infrastruktur. Dua, kontraktor konstruksi, melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik seperti gedung, jembatan, jalan, dan infrastruktur sipil lainnya. Yang ketiga, supplier material, menyediakan bahan bangunan seperti beton, baja, pasir, batu, dan material konstruksi lainnya untuk proyek. Keempat, jasa desain, menawarkan layanan desain arsitektur dan struktur bangunan sesuai kebutuhan klien dan standar teknik. Keterampilan yang dibutuhkan. Satu, keterampilan teknis, menguasai ilmu konstruksi, desain, struktur, dan penggunaan perangkat lunak teknik sipil seperti AutoCAD dan SAP 2000 untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi. Dua, keterampilan komunikasi, mampu menyampaikan ide, mengasosiasi kontrak, dan membangun hubungan baik dengan klien, kontraktor, serta pemangku kepentingan proyek konstruksi. Yang ketiga, keterampilan manajerial, kemampuan mengelola proyek, tim, dan sumber daya secara efektif agar
pekerjaan selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar mutu. 4. Keterampilan keuangan. Memahami manajemen anggaran, estimasi biaya proyek, laporan keuangan, dan analisis kelayakan investasi untuk keberhasilan usaha jasa konstruksi. Perencanaan bisnis dibagi menjadi tiga, yaitu analisis pasar, strategi operasional, dan proyeksi keuangan. Analisis pasar yaitu memahami kebutuhan pasar konstruksi, mengidentifikasi target klien, menganalisis kompetitor, serta menentukan segmen pasar yang potensi dalam industri teknik sipil. Dua, yang kedua, strategi operasional yaitu merancang alur kerja proyek, manajemen sumber daya manusia, pengadaan material, sistem pengendalian mutu, dan jadwal pelaksanaan konstruksi secara efisien. Selanjutnya, proyek keuangan, yaitu menyusun estimasi biaya proyek, arus kas, analisis titik impas atau BEP, serta proyeksi keuntungan jangka pendek dan panjang dalam usaha teknik sipil. Selanjutnya, manajemen proyek. Manajemen proyek dalam kewirausahaan teknik sipil mencantumkan 4 tahap utama saling berkesinambungan untuk memastikan keberhasilan setiap proyek konstruksi secara efektif dan efisien. Yaitu di mana yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Aspek aspek keuangan, modal usaha dan sumber pendanaan. Modal usaha dalam teknik sipil dapat bersumber dari modal pribadi, pinjaman bank, investor, atau program pemerintah. Pemilihan sumber dana yang tepat sangat menentukan keberlangsungan proyek konstruksi. Yang kedua, pengelolaan arus kas. Arus kas yang sehat adalah kunci keberhasilan bisnis konstruksi. Wirausahawan teknik sipil harus mampu merencanakan pemasukan dan pengeluaran proyek secara cermat agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Strategi pemasaran jasa teknik sipil. Pemasaran jasa teknik sipil memerlukan pendekatan strategi yang menggabungkan networking profesional, portofolio proyek, dan digital marketing. Networking dilakukan melalui asosiasi profesi profesi seperti Haki dan PIL, menghadiri seminar konstruksi, serta membangun relasi dengan kontraktor, developer, dan instansi pemerintah. Kepercayaan klien dibangun melalui rekomendasi dari mitra kerja dan rekam jejak proyek solid. Portofolio proyek yang terstruktur dan profesional menjadi alat pemasaran utama dalam industri teknik sipil. Dokumentasi setiap proyek dengan data teknis, foto, dan hasil akhir yang terukur. Strategi digital marketing mencakup pembuatan website profesional, optimasi SEO atau SEO, serta pemanfaatan media sosial LinkedIn dan Instagram untuk menjangkau klien potensial serta lebih luas dan efisien. Selanjutnya, aspek legal dan regulasi. Perizinan usaha konstruksi. Setiap perusahaan jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah. Selain itu, diperlukan sertifikat badan usaha (SBU) dari LPJK sebagai bukti kompetensi perusahaan. Perizinan ini memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar kualitas dan keselamatan dalam setiap proyek konstruksi yang dikerjakan. Standar konstruksi dan sertifikat profesional.
Pelaksanaan proyek harus mengacu pada SNI, Standar Nasional Indonesia, dan peraturan teknis yang berlaku. Tenaga ahli wajib memiliki sertifikat keahlian SKA dan sertifikat keterampilan SKT dari LPJK. Kepatuhan terhadap regulasi K3, keselamatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 menjadi fondasi operasional bisnis konstruksi yang profesional dan berkelanjutan. Teknologi dan inovasi. Building Informasi Modeling BIM atau BIM adalah teknologi revolusioner dalam industri konstruksi. BIM memungkinkan visualisasi 3D proyek secara menyeluruh, meningkatkan kolaborasi tim, mengur- mengurangi kesalahan desain, dan mengoptimalkan efisiensi biaya serta waktu pelaksanaan proyek konstruksi modern. Software manajemen proyek seperti Primavera dan MS Project, serta konstruksi berkelanjutan Sustainable Construction menjadi tren utama. Penggunaan material ramah lingkungan, teknologi green building, dan digital proses konstruksi membuka peluang wirausaha baru di bidang teknik sipil. Studi kasus. Berikut beberapa contoh studi kasus dalam proyek teknik sipil atau pengendalian proyek. Yang pertama, Ciputra Group. Ciputra seorang insinyur sipil mendirikan imperium properti terbesar di Indonesia. Mulai dari nol, ia membangun kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, dan kota mandiri di seluruh Indonesia. Filosofinya, ubah masalah menjadi peluang bisnis. Yang selanjutnya, Adikarya, salah satu kontraktor BUMN terbesar di Indonesia yang didirikan oleh para ahli teknik sipil. Dikenal sebagai pionir pembangunan LRT Jakarta dan Palembang, serta berbagai infrastruktur strategis nasional. Selanjutnya, Waskita Karya, perusahaan BUMN konstruksi terkemuka yang dipimpin oleh insinyur-insinyur sipil berpengalaman, berhasil menyelesaikan proyek tol Trans Jawa, jembatan dan gedung bertingkat senilai triliunan rupiah di seluruh Nusantara. Yang terakhir, PT Total Bangun Persada, perusahaan konstruksi swasta nasional yang sukses dibangun oleh wirausahawan teknik sipil, mengajarkan mengerjakan proyek-proyek gedung bertingkat prestisio di Jakarta dan kota besar lainnya dengan standar internasional. Tantangan dan solusi. Tantangan utama kewirausahaan teknik sipil meliputi persaingan ketat antara kontraktor dan konsultan, keterbatasan modal awal untuk peralatan dan operasional, serta regulasi perizinan yang kompleks. Hambatan teknik seperti manajemen risiko proyek, fluktuasi harga material, dan ketersediaan tenaga ahli bersertifikat juga menjadi kendala nyata di lapangan. Solusi strategis. Bangun jaringan networking profesional melalui asosiasi seperti Gepensi dan Inkindo. Manfaat skema pembiayaan KUR dan modal Ventura untuk mengatasi keterbatasan modal. Pahami regulasi jasa konstruksi UU No 2 2017 dan urusan sertifikat banda usaha SBU sejak dini. Fokus pada spesialisasi niche, tingkatkan kompetensi SDM, dan terapkan manajemen proyek berbasis teknologi BIM.
Baik, sekian presentasi saya dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Eh, saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.